probabilitas pada PT Adira Dinamika Multifinance Tbk 2019. Yang pertama, total aset turnover ratio, yang rumusnya penjualan bersih dibagi dengan total aset rata-rata yang nilainya itu 850 dibagi dengan 35,116,853 dan hasilnya ialah 1,850. Yang kedua, fixed asset turnover ratio, yang rumusnya itu aset tetap dibagi dengan aktiva terapan dan nilainya 266,149 dibagikan dengan 169,633 dan hasilnya ialah 1,568. Yang ketiga yaitu less conversion yield, di mana rumusnya persediaan ditambah piutang dikurang dengan hutang, yang nilainya itu 170,881 ditambahkan dengan 26,799,715 kemudian dikurangkan dengan 169,633 sama dengan 26,970 dikurang 169,633 dan hasilnya ialah 26,800,963. Kemudian yang keempat yaitu working capital turnover ratio, yang rumusnya penjual bersih dibagi aset lancar, yang nilainya itu 710,380 dibagi dengan 35,116,853 dan hasilnya ialah 35,166,850. Laporan rasio pada probabilitas pada PT Adira Dinamika Multifinance Tbk 2019. Yang pertama yaitu gross profit margin, yang rumusnya ialah laba kotor dikali dengan 100% kemudian dibagi dengan total pendapatan, di mana yang nilainya itu 770,445 dibagi dengan 10,462 kemudian dikalikan 100% dan hasilnya ialah 7,402. Kemudian yang kedua yaitu net profit margin, yang rumusnya ialah pendapatan penjualan bersih dibagi dengan laba bersih setelah pajak, yang nilainya itu 710,380 dibagi dengan 2,108,691 dan hasilnya ialah 0,336. Yang ketiga yaitu return on asset ratio, yang rumusnya laba bersih dibagi dengan total aset, yang nilainya itu 2,108,691 dibagi dengan 35,116,853 dan hasilnya ialah 0,060. Kemudian yang keempat yaitu return on quality ratio, yang dimana rumusnya laba bersih setelah pajak dibagikan dengan ekualitas pemegang saham, yang nilainya itu 2,108,691 dibagikan dengan 100.000 dan hasilnya ialah 21,086. Kemudian yang kelima yaitu return on sales ratio, yang rumusnya laba setelah pajak dan bunga dibagi dengan ekualitas pemegang saham, yang nilainya itu 775,766 dibagikan dengan 2,108,691 dan hasilnya ialah 0,367. Kemudian yang keenam yaitu return on capital employed, di mana rumusnya ialah laba setelah pajak dan bunga dibagi dengan modal kerja, yang nilainya itu 775,266 dibagikan dengan 170,881 dan hasilnya ialah 4,536. Kemudian yang ketujuh yaitu return on investment, di mana rumusnya laba atas investasi dikurang dengan inter awal, kemudian dibagikan dengan investasi, kemudian dikalikan dengan 100%, yang nilainya ialah 1,958,596 dikurang dengan 57,644 kemudian dibagi 100.000 kemudian dikalikan dengan 100% dan hasilnya ialah 18,929. Kemudian yang ke-8 yaitu earning per share atau EPS, yang rumusnya ialah laba bersih setelah pajak dikurang dengan dividen saham, kemudian dibagikan dengan jumlah saham dan nilainya itu 710,380 dikurang dengan 2,109
dibagikan dengan 150,095 dan hasilnya ialah 4,718.